Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, gimana nih kabarnya? Buat teman-teman yang klik video ini, mudah-mudahan kabarnya sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video yang menarik sekali. Satu buah video yang saya ambil dari HBS Military. Jangan lupa nanti dikunjungi HBS Military Channel. Nanti linknya saya sertakan di bawah deskripsi. Dan satu buah video dengan judul Asal-asalan main klaim Malaysia ditertawakan dunia. Oke, seperti apa ulasannya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. HBS Military ya, jangan lupa ya dikunjungin ya. Deklarasi jadi negara maju, Malaysia jadi bahan tertawaan satu dunia. Beberapa waktu terakhir, dunia maya diramaikan dengan kabar mengejutkan dari Malaysia yang menyatakan rencana untuk mendeklarasikan dirinya sebagai negara maju pada tahun 2025. Klaim ini memunculkan gelombang reaksi dari berbagai pihak, terutama di media sosial. Banyak yang mempertanyakan kelayakan klaim tersebut, bahkan tak sedikit yang menganggapnya sebagai langkah terlalu percaya diri, alias overclaim. Fenomena ini menjadikan Malaysia sorotan, baik dari sisi positif maupun negatif. Deklarasi menjadi negara maju bukanlah hal yang sederhana. Status ini biasanya ditentukan oleh berbagai indikator, seperti pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, IPM, tingkat industrialisasi, serta kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam pernyataannya, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa pendapatan negara mereka telah meningkat secara signifikan, yang menjadi alasan utama optimisme tersebut. Namun pendapatan yang membaik bukan satu-satunya tolok ukur untuk menyandang status negara maju. Banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan, seperti ketimpangan sosial, tingkat kemiskinan, dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Malaysia tampaknya mengambil langkah ini sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk menunjukkan posisinya di dunia internasional. Visi Wawasan 2020, yang sebelumnya menjadi panduan pembangunan nasional, sudah digantikan dengan target baru menuju visi kesejahteraan bersama 2030. Namun, klaim untuk mencapai status negara maju hanya dalam waktu 2 tahun membuat banyak pihak mengerutkan dahi. Kabar ini dengan cepat menjadi viral, terutama di platform media sosial seperti Twitter dan Facebook. Warganet dari berbagai negara memberikan tanggapan, sebagian besar bernada skeptis hingga sinis. Banyak yang merasa bahwa klaim Malaysia ini terlalu terburu-buru, mengingat tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi negara tersebut. Bagaimana bisa sebuah negara mendeklarasikan diri sebagai negara maju jika masalah ketimpangan ekonomi dan kualitas infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah? Tulis seorang pengguna Twitter dari Eropa. Tidak hanya itu, beberapa meme dan lelucon bermunculan, membandingkan ambisi Malaysia dengan situasi nyata di lapangan. Salah satu meme yang banyak dibagikan memperlihatkan jalan berlubang di pedesaan Malaysia dengan tulisan, "Negara maju 2025, tapi infrastruktur dasar belum selesai." Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk melihat data dan fakta terkait kondisi Malaysia saat ini. Oke guys, Malaysia pernah mendeklarasikan bahwasanya di tahun 2025 Malaysia sudah menjadi negara maju. Hal ini memang dinilai dari banyak pihak sesuatu yang terburu-buru. Kenapa demikian? Karena untuk bisa menyandang sebagai negara maju, tentunya masih banyak hal-hal yang harus dipenuhi oleh Malaysia.
ekonomi, infrastruktur, dan sosial itu juga harus bisa memenuhi. Banyak infrastruktur yang tidak melambangkan kalau ini adalah negara maju. Dari segi sosial, banyaknya keluhan dari masyarakat Malaysia bagaimana ekonomi Malaysia yang sekarang ini dirasakan sangat susah, dan dari segi pendidikan pun demikian. Oke, kita lanjut seperti apa videonya. Secara memang pertumbuhan yang cukup stabil dalam beberapa dekade terakhir. Pendapatan per kapita Malaysia mencapai sekitar $11.000 pada tahun 2023, mendekati batas bawah klasifikasi negara berpendapatan tinggi menurut Bank Dunia. Namun, angka ini tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan seluruh penduduknya. Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius di Malaysia, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Selain itu, kalau kita sektor melihat Malaysia, memang ketimpangan sosial masih sering terjadi. Tidak bedanya dengan Indonesia. Di Malaysia antara si miskin dan si kaya. Mungkin teman-teman sering melihat tayangan video-video dari Malaysia. Banyaknya ketimpangan antara si miskin, terutama rakyat tempatan. Bagaimana mereka belum seluruhnya merasakan ekonomi yang baik seperti Indonesia juga. Pendidikan dan layanan kesehatan masih menghadapi tantangan dalam memastikan pemerataan akses dan kualitas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malaysia berada di angka 0,803 pada 2023, yang termasuk kategori tinggi. Namun, angka ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, atau Jerman. Masalah-masalah seperti pengangguran di kalangan pemuda, ketergantungan pada tenaga kerja asing, dan isu kebijakan diskriminatif juga menjadi sorotan yang menghambat perjalanan menuju negara maju. Untuk memahami apakah klaim Malaysia realistis, kita bisa membandingkannya dengan negara-negara yang sudah lebih dulu menyandang status negara maju. Jepang misalnya menjadi salah satu contoh negara Asia yang sukses menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, sistem pendidikan berkualitas, dan infrastruktur modern. Korea Selatan juga menunjukkan perjalanan yang luar biasa, bertransformasi dari negara miskin, akibat perang menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia. Perjalanan mereka menuju status negara maju membutuhkan waktu puluhan tahun, didukung oleh kebijakan pembangunan yang konsisten dan fokus pada pengembangan teknologi serta inovasi. Malaysia, di sisi lain, masih bergulat dengan beberapa isu mendasar, seperti birokrasi yang lambat, korupsi, dan ketergantungan pada sumber daya alam sebagai pendorong utama ekonominya. Transformasi menuju negara maju membutuhkan upaya lebih dari sekadar klaim pendapatan yang membaik. Ada beberapa alasan mengapa klaim Malaysia ini dianggap sebagai bahan lelucon oleh sebagian besar masyarakat dunia. 1. Terlalu optimis tanpa fondasi yang kuat. Deklarasi menjadi negara maju dalam waktu yang singkat dianggap tidak realistis. Meski ada kemajuan di beberapa sektor, banyak masalah mendasar yang masih belum teratasi. 2. Overclaim, tanpa bukti konkret. Banyak pihak merasa bahwa Malaysia terlalu cepat mengklaim sesuatu yang belum sepenuhnya tercapai. Status negara maju bukan hanya soal angka pendapatan, tetapi juga kualitas hidup yang merata bagi seluruh masyarakat. Ketiga, kondisi di lapangan yang masih kontras, masalah infrastruktur dasar, layanan publik, dan ketimpangan ekonomi menjadi faktor yang bertolak belakang dengan klaim negara maju. Keempat, komunikasi yang tidak efektif. Pengumuman ini dianggap tidak didukung dengan komunikasi yang strategis dan data yang kuat, sehingga mudah disalahartikan sebagai ambisi tanpa dasar. Negara maju pada tahun 2025 memang ambisius. Keberanian Malaysia mendeklarasikan di tahun 2025 ini hanya berdasarkan nilai pendapatan Malaysia. Dan ini tentunya tidak cukup untuk bisa menjadi kategori sebagai negara maju. Masih banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Tetapi ambisi tersebut membutuhkan dasar yang kuat dan rencana yang matang. Dunia mungkin menertawakan klaim ini, tetapi jika Malaysia mampu menjadikan kritik sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras, impian tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, alih-alih fokus pada deklarasi,
Mungkin lebih bijak jika Malaysia menunjukkan kemajuan nyata melalui langkah-langkah konkret yang dapat dilihat dan dirasakan oleh rakyatnya serta dunia internasional. Seperti kata pepatah, lebih baik diam dan bekerja daripada bicara besar tanpa hasil. Waktu akan membuktikan apakah Malaysia dapat membalik tawa dunia menjadi tepuk tangan penghormatan. Deklarasi Malaysia untuk menjadi negara maju pada tahun 2025 memang ambisius, tetapi bukan berarti mustahil. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja lebih keras demi mencapai tujuan tersebut. Video dari HBS Military jangan lupa dikunjungin dan juga di subscribe, di like. Oke, pernah Malaysia mendeklarasikan bahwasanya di tahun 2025 Malaysia menjadi negara maju. Hal ini tentunya sudah terwujud karena sekarang sudah masuk di 2025. Akan tetapi apa yang dideklarasikan oleh Malaysia ini menuai banyak reaksi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Karena apa yang dideklarasikan oleh Malaysia ini adalah sesuatu yang terburu-buru, sesuatu yang ambisius, sesuatu yang hanya berdasarkan pada satu hal saja, yaitu pendapatan negara Malaysia. Mungkin yang mereka nilai cukup untuk bisa menjadi syarat sebagai negara maju. Akan tetapi masih banyak hal-hal yang sebenarnya suatu negara itu bisa dikategorikan sebagai negara maju, baik itu dari segi infrastruktur, baik itu dari segi ekonomi, baik itu dari segi sosial. Kita melihat bagaimana infrastruktur Malaysia semuanya juga belum seperti negara-negara maju, dan juga dari tingkat sosial bagaimana masyarakat tempatan selalu merasakan ketimpangan ekonomi. Dari dunia pendidikan pun demikian. Level pendidikan Malaysia itu masih di atas tingkat dari Indonesia saja, belumlah seperti Jepang ataupun seperti Korea. Oke guys, demikian satu buah video yang menarik sekali dari HBS Military. Asal main klaim Malaysia ditertawakan dunia. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.